Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kalau Bapak Ibu Saudara punya tema khotbah, silakan Bapak Ibu Saudara kirim tema khotbah Bapak Ibu Saudara di kolom komentar dan saya akan membawakan tema Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu memiliki membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Nah, saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah batu penjuru yang dibuang orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saat ini kita melihat firman Tuhan tentang batu penjuru. Nah, batu penjuru yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu adalah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tahu bersama bahwa pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, orang-orang atau orang-orang kepunyaannya dia, sebagiannya itu membuang Yesus. Sehingga muncullah ayat ini bahwa batu penjuru itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang-tukang bangunan ini? Yaitu mereka yang dipilih oleh Tuhan, yang sebenarnya mereka harus perlu bersyukur bahwa ada batu penjuru. Tetapi dengan mereka membuang batu penjuru itu yang adalah Yesus, mereka yang tidak mau percaya kepada dia, akhirnya batu itu menjadi kekuatan bagi orang-orang lain, bagi orang-orang yang sebenarnya mereka bukan dalam pilihan Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, mereka dapat menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, di sini ada beberapa akibat ketika kita membuang batu penjuru, yaitu Kristus. Ya, ada beberapa akibat. Akibat pertama, ketika kita membuang batu penjuru, yaitu Kristus, yang pertama kita akan hidup dalam kekhawatiran. Nah, kalau kita temukan dan lihat firman Tuhan ini dalam kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Nah, kalau kita temukan Alkitabnya dan kita lihat firman Tuhan itu berkata bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibatnya kalau kita membuang batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kalau kita menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan atas hidup kita, maka kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Kita akan terus merasa hidup kita diberkati Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Karena Alkitab katakan jangan kita khawatir. Ya. Apa yang akan kami makan? Ya, apa yang akan kita makan itu nggak mungkin kita akan khawatir dengan soal makanan atau minuman. Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan Alkitab katakan dengan jelas, semua itu juga dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau tentang the nation, itu bicara tentang bangsa-bangsa, ya. Dan dikatakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah pun mencari itu. Nah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau kita tidak membuang
ya, batu penjuru, maka kita akan mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua yang ditambahkan kepada kita itu akan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tidak membuang batu penjuru, yaitu yang adalah Yesus itu sendiri. Nah, banyak orang sudah mendapat pakaian, sudah mendapat minuman, sudah mendapat semuanya, tetapi mereka membuang batu penjuru. Karena pada dasarnya pakaian dan minuman itu dicari oleh semua orang, dicari oleh bangsa-bangsa, dan itu adalah hal yang mendasar bagi setiap orang, ya, dimana mereka harus punya pakaian yang layak, ya, agar supaya mereka juga memiliki minuman dan lain sebagainya, mencari hal-hal yang terkait dengan primer, ya, sekunder dan lain sebagainya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa, ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya Tuhan ingin mengajarkan kita untuk terfokuslah, bahwa agar kita jangan khawatir. Maka dari itu jangan buang batu penjuru dalam hidup kita. Tetapkan batu penjuru itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga dia bisa menyertai kita kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua, akibat yang kedua yang akan kita terima ketika kita membuang batu penjuru yang sudah ada dalam hidup kita adalah kita akan hidup dalam kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan hidup dalam kelemahan. Kita akan tidak berdaya. Kenapa? Karena kita membuang batu penjuru. Mari kita lihat dan temukan dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, firman Tuhan ini sudah jelas bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik, itu adalah kekuatan Allah. Nah, Injil bisa diimplikasikan sebagai, ya, subjek Yesus Kristus, ya, yang kemudian diartikan sebagai di dalam Yesus ada sukacita, damai sejahtera. Maka kita akan hidup dalam kekuatan. Kalau kita tidak membuang Yesus, membuang batu penjuru, kita akan hidup dalam kekuatan. Bahkan Injil itu kokoh dalam hidup kita. Kita akan kuat, akan sanggup menghadapi segala sesuatu, rintangan, badai apapun. Kita akan sanggup. Kenapa? Karena kita menerima batu penjuru, ya. Batu penjuru lah dibuang oleh banyak orang. Mereka nggak terima tentang realita dan lain sebagainya, realita Yesus Kristus. Karena mereka mungkin melihat masa sih Mesias datang lalu kemudian tidak datang seperti fisiknya seperti Simpson lah, atau seperti Raja Daud yang mengalahkan Goliat dan lain sebagainya, tidak perkasa, tapi datang lalu kemudian naik keledai, ya, tidak menunggang kuda yang gagah perkasa, tetapi pada kenyataannya datang sebagai, ya, orang miskin, orang yang gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka gak bisa terima itu, tetapi kita harus bisa menerima batu penjuru yang dibuang oleh banyak orang. Kita harus terima itu dan jadikan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dia akan memimpin kita sampai kita menjadi orang benar karena iman kita kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibat yang ketiga ketika kita menolak batu penjuru yang akan kita terima, akibatnya kita akan hidup dalam ketakutan. Nah, kita bisa lihat dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Situ firman Tuhan katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, di dalam kitab Ibrani, penulis mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu, jangan pernah takut ketika pun mengalami penganiayaan, tetapi haruslah hidup dalam keberanian, dalam kekuatan Tuhan, di dalam keberanian penuh kepada sambil menghampiri tahta kasih karunia. Nah, sehingga orang-orang pada waktu itu mereka mulai lemah, khawatir tentang masa depan mereka, karena penulis kitab Ibrani ini atau kitab Ibrani tulis kurang lebih di tahun-tahun 70-an seperti itu, di abad pertama, ya, ketika mereka menghadapi persoalan yang besar. Nah, sehingga membuat mereka merasa takut, khawatir akan hidup ini. Dan apa yang terjadi membuat iman mereka itu makin digeser, ya, yang seharusnya pengharapan mereka hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka, jiwa mereka, tubuh mereka, menyelamatkan semua eksistensi mereka. Tetapi pun mereka
perlu menyadari bahwa Tuhan itu adalah kasih dan Tuhan juga itu akan terus menolong mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita kadangkala kita menghadapi ketakutan yang begitu mengerikan. Kita pikir bahwa kita akan tidak baik-baik saja. Padahal Kristus sudah jamin bahwa kita akan penuh dengan keberanian menghadapi segala persoalan, rintangan, masalah yang kita hadapi silih berganti. Mungkin kita berpikir, Tuhan, sampai kapan ini masalah terus-terusan ada dalam hidup saya, terus-terusan saya alami, padahal saya sudah melakukan kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ingin memperkuat iman atau fondasi kehidupan kita, sehingga kita akan melihat bahwa kita tidak perlu membuang batu penjuru yang sudah dalam hidup ini. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jangan kita buang batu penjuru yang sudah ada dalam hidup kita. Tetap pertahankan dia, karena dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang akan tetap memberikan kita kemampuan dimanapun kita berada. Jangan pernah membuang batu penjuru yang adalah dasar iman kita, karena dia suatu waktu akan menghakimi, ya, yang mati dan yang hidup. Dia akan menghakimi Bapak Ibu Saudara siapapun, karena dia akan datang sebagai Raja yang agung yang besar. Dan hormati dan hargailah batu penjuru itu, agar supaya kita melandaskan iman percaya yang benar kepada dia. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya juga, dan bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus memberkati.